Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini. Oke, baik, langsung saja tanpa tunggu lama-lama dong. Di kesempatan kali ini saya ingin membuka hasil grafting saya ini yang sudah umurnya 3 minggu full atau 21 hari ya teman-teman semuanya. Jadi ini adalah tanaman adenium atau bahasa lainnya disebut juga dengan Kamboja Jepang. Jadi satu batang ataupun satu pohon ini saya melakukan dua proses grafting, yaitu ada grafting flat dan juga ada grafting V. Kenapa dikatakan grafting flat? Karena prosesnya itu berbentuk datar. Kenapa dikatakan proses grafting V? Karena pada saat pengerjaan proses grafting V ini kita melakukan sayatan seperti huruf V, makanya dikatakan grafting V. Nah teman-teman semuanya, ini adalah tanaman adenium yang sudah proses graftingnya itu 3 minggu. Jadi ada beberapa perbedaan, ini tergantung si tanamannya sendiri. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini juga 3 minggu, akan tetapi dia sudah menembus proses ikatan graftingnya. Nah, jadi ada juga sebagian yang belum tembus seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang kondisinya seperti ini 3 minggu tepat karena memang tidak mengganggu proses pertumbuhan bakal tunas. Nah, kalau bentuknya seperti ini sebenarnya kurang bagus karena memang, nah teman-teman bisa lihat ini nih sudah menghambat proses pertumbuhan. Bisa dibilang ini agak sedikit telat kita dalam proses pembukaan grafting. Oke, sambil kita ngobrol, saya bakal melakukan proses pembukaan graftingnya. Nah teman-teman, jadi untuk proses pembukaan graftingnya teman-teman itu harus benar hati-hati, karena memang di sebagian tanaman itu ada yang belum kuat sama sekali. Jadi kalau misalkan kena senggol itu bisa terjadi patah. Nah ada juga nanti pas kita proses pembukaan, kalau misalkan sudah ada daun, bisa saja daunnya itu nanti copot. Jadi harus sangat pelan-pelan sekali. Oke. Oke teman-teman, jadi sambil saya mengerjakan proses pembukaan grafting, saya ingin menceritakan tentang penempatan. Jadi penempatan setelah kita melakukan grafting itu sebaiknya teman-teman jangan menempatkan di area yang terkena hujan. Kalau misalkan sinar matahari itu oke, tapi kalau misalkan hujan itu jangan, karena memang karena memang seperti ini. Pada grafting V, kalau misalkan terkena hujan, dia itu akan kemasukan air ke dalam sini dan bakal terjadi pembusukan entres ataupun pembusukan batang utama. Jadi kalau misalkan untuk hujan itu benar-benar harus teman-teman kondisikan, harus teman-teman jaga. Kalau misalkan untuk cahaya sinar matahari itu masih oke-oke saja, mau 24 jam itu masih oke-oke saja. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke batang ini dulu. Nah jadi tanda-tanda, mohon maaf teman-teman, agak sedikit suara motor karena memang rumah saya di samping jalan. Nah ini bisa dikatakan berhasil, 99% berhasil, karena yang sempurna itu hanya
Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kita menandakan bahwa proses grafting kita itu berhasil? Yaitu entresnya tidak busuk. Kalau misalkan tidak berhasil, itu 1 minggu ataupun 10 hari kita sudah tahu bahwa entresnya itu mulai coklat, menghitam, dan lembek kalau misalkan kita tekan. Kalau misalkan masih dalam keadaan hijau seperti ini bakal berhasil. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Nah, ini juga umurnya ini 3 minggu, tapi daunnya sudah batang tunasnya itu sudah banyak sekali. Susah ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman proses pembukaan tali ikatan grafting yang sudah tumbuh daun seperti ini, teman-teman harus hati-hati banget. Takutnya nanti daunnya itu copot dan patah. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Ini bisa dibilang sudah telat kita membuka grafting. Jadi si daunnya juga sudah terhambat, yang harusnya dia tuh sudah mekar, jadi agak sedikit terhambat. Tuh. Nah, teman-teman, saya juga bakal menunjukkan hasil grafting kalau misalkan ini 3 minggu, ini 1 bulan. Jadi dia 1 bulan sudah bagus sekali, bentuk daunnya sudah sangat-sangat bagus. Dan kalau yang ini itu hampir 1,5 bulan. Jadi memang daunnya sudah cukup bagus sekali. Tuh, ini grafting flat, dan ini untuk grafting V sudah mulai memanjang lagi. Nah, teman-teman semuanya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah. Kak, apa sih tujuan dari metode grafting ini? Nah, jadi tujuannya itu banyak, yaitu tanamannya itu dapat tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Terus yang kedua, metode ini juga dapat memunculkan sifat yang diinginkan, seperti buah yang besar ataupun buah yang manis. Kalau misalkan pada tanaman bunga seperti ini, bunganya bakal bagus. Lebih tepatnya lagi bakal bagus daripada batang utama yang mamanya dia ini. Nah, kalau ini kan bukan mamanya, bukan ibunya, ataupun bukan masih keluarganya, tapi bukan keturunannya. Jadi kita ambil di batang lain, kita tempelkan di sini, dan ini bakal tumbuh bagus lebih lagi daripada mamanya itu. Dan untuk keuntungannya, jadi proses grafting ini waktu tumbuhnya itu relatif singkat, kurang lebih 21 hari seperti batang ini. Jadi 21 hari dia ini sudah menyatu kalau misalkan kita jaga dalam penempatannya, yaitu tidak terkena hujan, matahari boleh, tidak terkena hujan karena bisa terjadi pembusukan. Dan kalau misalkan untuk benar-benar sempurna, kurang lebih 2 bulan. Kalau ini umurnya 1,5 bulan graftingnya, jadi setengah bulan lagi ini emang sudah cukup sempurna. Akan tetapi hati-hati juga dalam penempatannya. Kalau misalkan rumah teman-teman itu banyak sekali binatang seperti kucing, anjing, ataupun ayam, bebek, dan lain sebagainya, teman-teman sedikit meninggikan pohonnya, karena memang ini kalau misalkan kesenggol sedikit, dia itu bakal patah, ataupun nantinya pas kita lagi bersihin tanaman lain kena sedikit, dia ini bakal patah, karena memang ini belum
sempurna sekali. Kapan sempurna sekali? Ini, jadi sempurnanya grafting kita ini, pohon utama sama entres yang kita sambung ini benar-benar menyatu, kurang lebih itu 3 bulan lebih, dan tidak terlalu nampak lagi ini apa namanya, pemotongan. Jadi lama kelamaan dia tuh benar-benar bakal menyatu ke pohon utama ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, mungkin ada juga sebagian yang menanyakan, Kak, jadi kalau misalkan udah pembukaan tali ikatan grafting ini penempatannya gimana? Teman-teman juga masih harus menjaga penempatannya. Full sinar matahari oke, tapi terkena hujan badai masih belum, karena memang, nah teman-teman bisa lihat, karena memang belahan grafting ini masih kebuka, jadi ini masih cukup rentan terjadinya pembusukan. Nah, coba kita lihat yang 1,5 bulan. Nah, ini adalah perbedaan yang sudah 1,5 bulan, yang batang utamanya itu hampir benar-benar menyatu dengan si entresnya. Jadi untuk benar-benar bisa menempatkan di bawah hujan ataupun sinar terik matahari itu 3 bulan. 3 bulan itu teman-teman boleh menempatkan full sinar matahari, kalau misalkan hujan juga tidak apa-apa. Oke, baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit proses pembukaan grafting pada adenium ataupun kamboja Jepang yang umurnya 21 hari atau 3 minggu. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu, mau ditanyakan, boleh main ke kolom komentar, nanti bakal saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu, salam mengudara dari saya buat teman-teman semuanya. Bye bye.